I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bunyi sila Pancasila dan lambang Pancasila. Nah, langsung saja ya anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah dasar negara kita Pancasila yang terdiri dari 5 lambang dan gambar lambang tersebut terdapat pada dada Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, Ibu ada gambar nih. Ini adalah contoh gambar Garuda Pancasila yang mana Garuda Pancasila ini terdapat dari 5 lambang dan 5 gambar yang ada pada dada Garuda Pancasila. Selanjutnya, pengertian bunyi Pancasila. Anak-anak tahu enggak apa pengertian dari bunyi Pancasila? Nah, Ibu kasih tahu ya. Jadi, pengertian bunyi Pancasila, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau nilai dasar. Jadi, secara harfiah Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 nilai dasar. Ya anak-anak. Nah anak-anak, Pancasila pertama kali ini diperkenalkan oleh Bung Karno pada saat pembukaan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Saat itu, Bung Karno mengusulkan bahwa Indonesia harus memiliki sebuah ideologi yang bisa menjadi landasan dari perjuangan kemerdekaan kita. Dan bunyi Pancasila akhirnya setelah melalui diskusi dan perdebatan yang panjang, 5 prinsip tersebut disepakati dan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Berikut ini bunyi Pancasila. Nah anak-anak, bunyi Pancasila ini yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, Ibu akan lanjut tentang pembahasan makna lambang Pancasila. Jadi, makna lambang Pancasila ini di dalam perisai tersebut terdapat lambang-lambang yang melambangkan sila-sila Pancasila. Berikut adalah 5 makna dari lambang-lambang Pancasila tersebut. Yang pertama, ada lambang bintang. Nah, lambang bintang ini merupakan simbol untuk sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang ini menggambarkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Nah, contoh gambarnya seperti yang di samping ya anak-anak. Ini adalah contoh gambar dari lambang bintang yang berbentuk bintang. Yang kedua ini ada lambang rantai. Nah, lambang rantai merupakan simbol untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran, mempunyai arti keterkaitan bangsa Indonesia, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Nah anak-anak, contoh lambang rantai itu seperti gambar yang di samping ya. Nah, ini adalah contoh dari lambang rantai yang berbentuk rantai atau berbentuk bulat. Terus selanjutnya yang ketiga ini ada lambang pohon beringin. Nah, lambang pohon beringin ini merupakan simbol untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh jika dikolerasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia ini dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, sulur dan akar yang menjalar ke segala arah diartikan sebagai lambang keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah anak-anak, ini adalah contoh gambar dari lambang pohon beringin yang ada di samping ya. Yang keempat, lambang kepala banteng.
Nah, anak-anak, jadi lambang kepala banteng ini merupakan simbol untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, filosofi lambang kepala banteng sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah. Lambang Pancasila kepala banteng ini diartikan orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Contohnya seperti gambar yang di samping ya anak-anak, ini adalah contoh gambar dari lambang kepala banteng yang ada tanduknya ya. Nah, yang terakhir ini, yang kelima, ada lambang padi dan kapas. Jadi anak-anak, lambang padi dan kapas ini merupakan simbol untuk sila yang kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang ini merupakan simbol pangan dan sandang yang mempunyai makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, contohnya itu seperti yang ada di samping. Nah, ini contoh dari lambang padi dan kapas. Yang kuning itu adalah bentuk padi dan yang putih itu adalah bentuk dari kapas. Baiklah anak-anak, ini penjelasan yang terakhir, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.